Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada tahun ini kita kembali berjumpa dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keagungan, kemuliaan dan keberkahan. Semua yang menjadi harapan kita, kebaikan dunia dan di akhirat, semuanya kita akan dapatkan di bulan yang mulia ini, bulan suci Ramadan. Di bulan Ramadan kita mendapatkan janji ampunan dari segala dosa dan kesalahan kita yang lalu. Bulan Ramadan juga memberikan kesempatan untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari siksa api neraka. Bulan Ramadan kesempatan kita dicatat sebagai hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka, sebagaimana Ramadan adalah bulan dilipat gandakan semua ibadah dan pahala kita. Pernahkah kita bertanya pada pemirsa yang berbahagia, apa yang menjadi rahasia di balik kemuliaan dan keagungan bulan suci Ramadan? Mungkin kita akan mengatakan bahwa kemuliaan Ramadan itu ada karena di dalamnya ada satu malam yang keutamaan dan kemuliaannya lebih mulia daripada 1000 bulan. Kita akan bertanya kembali, lalu apa yang menjadi rahasia di balik kemuliaan malam Lailatul Qadar? Sesungguhnya kemuliaan bulan suci Ramadan, kemuliaan malam Lailatul Qadar itu telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan suci Ramadan adalah bulan diturunkannya padanya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan dari petunjuk tersebut, dan juga sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an itu pada malam Lailatul Qadar. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari dua ayat inilah kita kemudian memahami bahwa ternyata rahasia di balik kemuliaan bulan suci Ramadan, termasuk keutamaan dan kemuliaan malam Lailatul Qadar, itu tidak terlepas daripada keberkahan dan kemuliaan Al-Quran. Al-Quran itulah yang menjadi sebab utama bulan Ramadan ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dipilih bulan Ramadan sebagai bulan diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana malam Lailatul Qadar pun mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam hari itu Allah Subhanahu wa taala pertama kali menurunkan Al-Qur'an. Maka para ulama kemudian menyimpulkan bahwa Al-Qur'an ini adalah sumber kemuliaan. Tidak ada sesuatu yang berhubungan dan berkaitan dengan Al-Qur'an kecuali mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Ramadan mulia karena Al-Quran, malam Lailatul Qadar mulia karena Al-Quran, demikian juga Rasulullah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipilih menjadi pemimpin para nabi dan rasul, karena beliaulah nabi yang dipilih menerima wahyu Al-Quran ini. Jibril alaihi salam dipilih menjadi pemimpin para malaikat, karena juga dipilih sebagai malaikat pembawa wahyu Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tempat yang paling suci dan berkah di dunia ini adalah dua kota suci Mekah dan Madinah. Bukan karena kesuburan dan keindahannya, tapi kemuliaan dua kota suci tersebut karena dipilih sebagai tempat turunnya Al-Quran. Maka ketika kita mengharapkan keutamaan dan kemuliaan, maka semuanya ada pada Al-Quran. Kita simak firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun." Sungguh kami telah menurunkan kepada kalian Al-Qur'an itu, fihi dzikrukum, padanya ada kemuliaan kalian. Istilah letak kemuliaan kalian, afala ta'qilun, tidakkah kalian berpikir? Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi al-akharin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat satu kaum dengan Al-Qur'an, dan juga Allah akan menghinakan satu kaum dengan Al-Qur'an. Maka para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini yang juga dikenal dengan Syahrul Quran, kesempatan kita meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, termasuk meraih kemuliaan bulan Ramadan ini dengan kembali kepada Al-Quran, membaca Al-Quran. Kita isi hari-hari kita dengan tilawah Al-Quran, mentadabburi Al-Quran. Habiskan waktu kita dengan Al-Quran di bulan yang penuh berkah ini, karena sungguhnya keberkahan Ramadan kita tidak akan dapatkan kecuali kita bersama dengan Al-Quran. Lihatlah para orang-orang soleh terdahulu, ketika mereka masuk Ramadan, mereka menghabiskan waktu-waktu mereka dengan Al-Quran. Seperti dikatakan oleh Imam Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala, bahwa Ramadan itu adalah bulan yang membaca Al-Quran dan memberi makan orang lain. Imam Malik rahimahullahu ta'ala ketika masuk Ramadan meliburkan semua majelis-majelis beliau, kemudian menghabiskan bersama dengan Al-Quran. Demikian juga disebutkan tentang Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, ketika masuk Ramadan beliau meninggalkan seluruh ibadah, kemudian kembali dan fokus kepada membaca Al-Quran. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, bahwa Nabi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas, Nabi itu adalah manusia yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan bertambah kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk Ramadan. Hina yalqahu Jibril, yaitu tatkala didatangi oleh Jibril, fayudarisul Quran, untuk membaca dan memuraja Al-Quran. Setiap malam Nabi sallallahu alaihi wasallam muraja Al-Quran dengan Jibril alaihi salam, dan itu dilakukan setiap malam di bulan suci Ramadan. Maka pesan terakhir buat kita di bulan Ramadan ini, marilah kita habiskan waktu kita dengan Al-Quran. Tentu banyak ibadah-ibadah yang perlu perhatian kita, di samping ibadah-ibadah yang wajib tentunya. Maka yang harus kita fokuskan selain puasa, qiyamul lail di malam hari, memberi makan dari buka puasa, yang terpenting adalah mari kita membaca Al-Quran. Tentu bukan yang paling penting dari membaca Al-Quran ini khatam Al-Quran, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita mampu membaca dengan penuh penghayatan dan tadabbur, karena sungguh Al-Quran diturunkan untuk menjadi petunjuk dan ditadabburi ayat-ayatnya. Demikian pada kesempatan ini yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita mengisi hari-hari di bulan Ramadan ini dengan membaca Al-Quran. Kita tutup subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.